menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil dalam kesempatan ini akan menyampaikan kajian umum yang berjudul Pembumian Ajaran-ajaran Rasul di Zaman Modern. InsyaAllah kajian akan kita sampai waktu 13.45 dan akan kita lanjutkan dengan dialog sampai waktu pukul 14.00. Akan lebih barokahnya kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan ke narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam fi haditsih kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali patut bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada hari Jumat ini telah kita nikmati dan kini juga sedang kita nikmati. Boleh jadi sejak pagi kita menikmati nikmat yang sifatnya zohir fisik, seperti misalnya sarapan dengan makanan kesukaan, ya, kemudian minum dengan minuman kesukaan selama halal dan thayyibah telah kita nikmati semua. Dan boleh jadi terasa nikmat ketika disuguhkan tadi pagi istri, ya, memberikan itu dengan penuh senyuman tulusnya, mungkin spesial untuk hari Jumat. Jadi terasa indah itu semua. Walaupun telur goreng lebih indah barangkali terasa dibanding dengan makanan di hotel berbintang 5 dan sebagainya. Begitu juga nikmat yang lain yang sifatnya spiritual. Ya, sejak tadi pagi, apalagi kalau di sekolah, di madrasah hari Jumat di NTB ini biasanya ada program imtak. Di sana para murid, ya, dipandu oleh kepala madrasah, oleh guru agama, ya, membaca Al-Quran, kemudian menikmati tilawah bacaan Quran itu, kemudian nilai-nilai moral yang disampaikan untuk menjadi penyiram rohani kita, sehingga betul-betul dua sisi dari dimensi manusia ini berjalan secara seimbang. Sarapan pagi, apalagi dengan ketulusan yang disuguhkan oleh keluarga kita, itu membuat jasmani kita, fisik kita menjadi bergairah, bersemangat, ada tenaga berangkat ke kantor, ke madrasah, ke masjid dan sebagainya. Kemudian makanan rohani melalui siraman ayat suci Al-Quran, kemudian melalui petuah-petuah dari para guru masyayikh kita sampai Jumat ini telah kita terima. Alhamdulillah sekali lagi para jamaah, itulah nikmat-nikmat Allah yang sangat berharga yang telah kita terima hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya mari pula kita sampaikan, kita layangkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan sekali lagi seperti janji Allah bahwa dan disampaikan oleh baginda Rasul, barang siapa yang membaca salawat 1 kali kepada baginda Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya 10 kali. Sudah barang tentu kalau disampaikan 10 kali maka kalikan 10, begitu juga seterusnya sampai balasan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi satu yang pasti para jamaah, bahwa kita sekali lagi karena tidak ada yang menggaransi bahwa kita ini adalah maksum, terbebas dari salah, dosa, noda,
ya dan sebagainya, maka kita hanya berharap amal yang kita miliki, yang kita lakukan sekian puluh tahun, apalagi hanya baru 5 tahun misalkan, tidak akan mampu menebus ya seluruh dosa kesalahan kita. Begitu juga pada saat yang sama tidak mampu membalas rahmat-rahmat Allah yang maha luas itu. Akan tetapi harapan kita bahwa syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, itu yang kita harap, sehingga kita hidup dengan penuh keoptimisan bahwa kelak di hari akhirat kita bisa bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini sebetulnya ada 2 hal yang mau kami sampaikan, tetapi kalau dua-duanya disampaikan setengah-setengah terasa juga tidak maksimal. Yang satu teringat ini menyambung pada malam Ahad yang lalu, ada pertanyaan bahwa para ulama terbagi menjadi 2 terkait dengan menyikapi atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami sampaikan bahwa tidak perlu kita ribut, tidak perlu kita saling memperuncing, tidak perlu diskusi lebih jauh. Bukan berarti diskusinya tidak penting, sebetulnya penting juga. Apalah arti diskusi lama, ujung-ujungnya saling menyalahkan satu sama lain. Yang jauh lebih penting bagi yang meyakini silahkan lanjutkan, bagi yang tidak hormati yang lain, selesai. Banyak pekerjaan agenda orang umat Islam yang bisa kita lakukan. Ingat Bapak Ibu para hadirin hadirat bahwa kenapa umat Islam di abad 18, 19 dijajah oleh para ya orang-orang yang tidak senang Islam ini jaya, ya sampai 300 tahun di Indonesia bahkan katanya. Di antara penyebabnya karena kita ini suka berbantah-bantahan. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wala tanaza'u fatabshalu wa tazhaba rihukum. Ya jangan suka bantah-bantahan. Kenapa? Karena akibatnya kamu akan menyesal, hilang kekuatanmu, hilang wibawamu, musuhmu akan menginjak-injakmu ratusan tahun. Sudah ada dalam Al-Quran seperti itu. Sekarang tidak usah sekali kita peruncing. Nah ini mau kami jelaskan sebetulnya apa yang menyebabkan terjadi perbedaan ulama. Ini penting juga, ada 5 faktor yang pernah kami pelajari sejak 15 tahun yang lalu. Dan ternyata hal itu masih sampai terjadi. Padahal sekali lagi sudah bukan zamannya. Tidak usah, ngapain mengulangi hal yang sudah membuat kita terpuruk sebagai umat Islam. Ya seperti itu. Tapi yang kedua, ini mungkin ke hal yang lebih mudah kita amalkan. Jadi sekali lagi para hadirin jamaah rahimakumullah, tadi dalam khutbah kami sampaikan bahwa salah satu yang mendorong kita untuk ya mengadakan atau apalah namanya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, salah satulah firman Allah dalam tadi surah Al-Anbiya 107. Singkat ayatnya tetapi sungguh luar biasa banyak padat kandungannya. Yakni bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad ya melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau kita jelaskan dari segi tarkib lugawinya, susunan bahasanya ini juga panjang, tapi dari diskusi-diskusi tadi mungkin tidak ke itunya sajalah, mungkin itu nanti kajiannya lain lagi. Ya, jadi lebih kita lihat kepada amalan-amalan apa yang menjadi rahmat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, sederhana tetapi kita lakukan Masya Allah sungguh luar biasa. Kalau tadi dalam khutbah disampaikan bahwa ada 3 dimensi tadi, ya sebagai bukti bahwa Nabi menjadi rahmat. Yang pertama dari dimensi keagamaan, yang kedua dari dimensi politik, dan yang ketiga adalah dari dimensi sosial kemasyarakatan. Tapi ini mungkin terlalu besar payungnya. Nah dalam hal ini ada amalan-amalan yang sesungguhnya luar biasa tapi boleh jadi kita sepelekan. Namun sebelum itu kami sampaikan para hadirin jamaah rahimakumullah, kami ingin menggarisbawahi sebelum kami masuk atau menyampaikan tentang amalan itu, bahwa salah satu tokoh Timur Tengah yang mohon maaf saja sesungguhnya beliau juga termasuk orang yang ya barangkali agak berbeda ya pemahamannya dengan kaum salaf yang ke mazhab Syafi'i misalnya, tetapi ternyata beliau menjelaskan terkait dengan ayat ya surat Al-Anbiya 107 itu. Apa kata beliau yang kami garis bawahi kembali? Ada 2 respon umat atau umat manusia terkait ayat itu. Yang pertama mereka adalah al-mu'minun dan yang kedua adalah al-kafirun. Dan sudah barang pasti kita adalah al-mu'minun. Ya, kita yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang masih bersyahadat
bahwa Allah Tuhan dan Muhammad bin Abdul Rasul kita al-mu'minun. Dan yang kedua adalah orang mengingkari rahmat dan nikmat Nabi Muhammad. Ya, bahkan mereka menentang ajaran Islam, bahkan membenci Nabi Muhammad. Dan sampai saat ini para hadirin, kalau kita baca perkembangan tren di dunia, ada juga misalnya di negara Eropa, ya seperti di Belanda dulu ada yang membuat rekaman video dan menjelek-jelekan ajaran Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu suka wanita, suka perempuan, tidak cukup 1 tapi 9. Masa ini pantas jadi Rasul katanya. Ya, kemudian kedua, ajaran Islam ini ajaran kekerasan. Video bom yang ada di beberapa di bandara, kemudian di rel kereta api, di stasiun itu ditampilkan. Ya, Geert Wilders kalau nggak salah, salah satu anggota parlemen Belanda tahun 2008, 10 tahun yang lalu, itu telah mempublish. Intinya apa? Orang kafir tentu tidak menyenangi kehadiran Nabi Muhammad. Ya, mereka bahkan menjelek-jelekan, tidak hanya cukup tidak senang, tapi juga menjelek-jelekan, memfitnah lebih lanjut dari itu. Nah, sekarang kita fokus ke al-mu'minun, orang beriman seperti kita ini. Nah, di sini menurut ya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini dalam kitab ya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan menyebut ada 3 yang bisa kita lakukan. Semakin kita lakukan 3-tiganya semakin baik, semakin sempurna iman kita. Sebaliknya kalau hanya 1 saja, ya bisa kita simpulkan berarti tidak sempurna. Apa itu yang pertama? Fal mu'minuna yu'minuna bi rahmatillah. Ya. Jadi orang beriman itu tentu mengimani rahmatnya Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qabilu, ya mereka pertama adalah menerimanya. Jadi beda kayak Geert Wilders tadi. Jadi orang beriman ini menerima dengan ketulusan hati kehadiran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak menolak, tidak mencari-cari alasan untuk meninggalkannya, apalagi memfitnah Nabi Muhammad dan ajaran-ajarannya seperti maaf kalau kita sebut Geert Wilders dan sebagainya itu. Nah, ke yang singkat berikutnya yang kedua, wasyakaruha. Tidak cukup menerima, lebih baik lagi menerima dan mensyukuri ajaran Muhammad. Sekarang kalau boleh kita tanya, kalau kita misalnya melaksanakan sholat, melaksanakan Jum'ah, mendengar ta'lim, pengajian, berat nggak di diri kita? Ataukah justru kita mensyukuri, kita berterima kasih dapat tambahan ilmu, dapat siraman rohani, batin kita ditempa, jiwa kita diperbaiki. Kalau kita bergembira mensyukuri itu berarti kita pada level kedua. Tetapi kalau nggak mampu itu bahkan kita ngeluh macam, ngapain begini-begini, ngabisin waktu, ngapain begini-begini, ngabisin tenaga, uang habis. Berarti kita kayak yang pertama tadi saja. Ya hanya mengaku di lisan saja, beriman, menerima, selesai. Tapi yang kedua derajatnya para hadirin wasyakaruha. Nah yang ketiga adalah wa aqamu biha. Apa yang kita dapatkan tadi di majelis ta'lim, di pengajian maulid dan sebagainya, maka kita melaksanakannya dalam kehidupan kita. Ini yang paling hebat dan paling berat tentunya para hadirin rahimakumullah. Nah, dalam kesempatan ini tinggal mungkin 7 menit ya. Mana ajaran-ajaran wa aqamu biha yang bisa kita sampaikan. Nah, sekali lagi banyak sekali ajaran baginda Rasul, tetapi maaf para hadirin, ini menjadi penting buat kita terutama di zaman sekarang, apalagi tahun depan kita menghadapi tahun yang begitu banyak tentu riak-riaknya, banyak kelesnya barangkali, banyak interaksi yang menyebabkan boleh jadi kita marah, sakit hati, saling membenci dan sebagainya, maka penting kami sampaikan. Yang pertama adalah ajaran tentang kesabaran. Ya, sekali lagi tentang kesabaran. Ya, jadi ajaran Nabi Muhammad ini tentang kesabaran ini sungguh luar biasa. Dan yang luar biasa dari Nabi, beliau tidak hanya menyampaikan, tetapi beliau bahkan mengamalkannya. Bapak Ibu rahimakumullah, sabar ini banyak maknanya. Ya, di antaranya sabar ini juga berarti sesuatu yang pahit, sesuatu tanah gersang itu arti sabar. Dan juga berarti menahan, mirip dengan puasa. Kenapa dia pahit gersang? Karena ketika kita disuruh orang sabar ton katanya, sabar saudara. Ketika kita dizalimi orang misalnya, ya umpama kita sudah kerja, tahu-tahu apa yang harus menjadi hak kita diambil orang-orang lain yang tidak kerja tapi dia pintar menjilat misalnya. Terus kita terima kenyataan itu. Ada yang pernah mendapatkan seperti itu? Sering mungkin ya. Yang paling besar suaranya betul-betul sering misalnya gitu kan. Ada. Gimana rasanya? Manis atau pahit? Subhanallah, walaupun minum kopi atau teh yang manis itu 1 atau 1/4 kilo kita tampil tidak bisa menghilangkan pahitnya di dada kan? Kenapa? Kita orang terzalimi. Tapi Nabi mengatakan sabar. Wasta'inu bis sabri was sholah.
dan mohon petunjuklah kepada Allah untuk selalu berlaku sabar dan untuk selalu mampu menegakkan sholat. Ya. Di ayat lain lagi mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin, karena sholat itu berat ya kecuali bagi orang khusyuk. Dan ayat lain menegaskan pula innallaha ma'as-sabirin, karena Allah bersama orang sabar. Nah, dalam hal ini para hadirin rahimakumullah, ini yang menjadi pemicu menjadi pendorong kita, mungkin lebih pas bahasanya Nunas maaf, bahwa betapa Rasulullah SAW pribadi yang luar biasa yang bisa mengingatkan kita kembali agar apapun kita terima nanti selesai dari majelis ini, ya seperti perlakuan tadi dan sebagainya, ketidakadilan dan sebagainya, mungkin kita bisa menerapkannya agar terus berlaku sabar tanpa berhenti. Ya, makanya di penghujung surah Ali Imran ayat 200 kalau saya tidak salah, apa katanya di sana? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Ya. Wasabiru, dan teguh dalam kesabaran itu, jangan berhenti. Waduh, lelah tersabar, ngaya diri ente mau pahit doang, apa katanya, getir saja rasanya. Ya, anda boleh berhenti seperti itu. Ya, wasabiru warabitu. Ya, berteruslah teguh dalam kesabaran dan tetap waspada di sisi yang lain, ya, supaya kita menjadi orang beruntung. Nah, kembali ke tadi, kami baca tadi malam para hadirin rahimakumullah, salah satu perang ya yang menyebabkan Muhammad bin Abdullah ya semakin diuji kesabarannya, dan kaum muslimin saat itu diuji kesabarannya adalah dalam perang Uhud dan dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Mana contohnya para hadirin kita sudah maklum, tapi izinkan tiang menegaskan. Di dalam perang Uhud ini ada salah seorang sahabat ya yang bahkan menjadi pamannya Rasul yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah salah satu paman yang membela baginda Rasul, yang selalu memperjuangkan, dan tidak hanya dan ucapan tapi dan perbuatan. Namun dalam perang Uhud itu beliau tewas ya di tangan tombak budak Abu Sofyan yang bernama Abu Lu'lu'ah, atau ada yang mengatakan Fairuz juga namanya kalau tidak salah. Tombak itulah yang menghantam jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan beliau tewas seketika. Selesai tombak itu menancap di dada Hamzah bin Abdul Muttalib, istri dari ya, Abu Sofyan, pemimpin kaum Quraisy yang tetap keras, yang menghantam, menghalang dan membunuh kaum muslimin saat itu, yang bernama Hindun, itu menghampiri jenazah Hamzah, kemudian dirobek, diambil jantungnya dan dikunyah. Kunyah mentah-mentah tanpa digoreng. Dikunyah langsung, kemudian disemprot-semprot itu. Disempru bahasa apa ya? Ya disemprotlah pokoknya sehingga berceceran pecahan jantung Hamzah. Ya, kemudian darahnya berceceran sambil dia seperti singa wanita, singa betina bukan wanita, kalau singa kan, singa betina yang sedang kelaparan, dia mengaung-ngaung betapa puasnya dia bahwa salah satu orang yang mendukung dari Nabi Muhammad itu telah tewas. Tidak cukup di situ, dia mengambil pisau, jemaah-jemaah atau sahabat yang wafat juga di perang Uhud itu, para hadirin, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, kemudian dirangkai, dijahit, dibuat seperti tasbih ini, dikalungkan di lehernya. Dia menari-menari kegirangan. Subhanallah. Gimana perasaan kita kalau di depan mata kita sahabat kita diperlakukan seperti itu dan termasuk paman kita? Kalau ada orang melakukan terus di akhir nanti minta maaf, kita maafkan enggak? Secara jujur ini. Tidak kita maafkan. Di depan mata kita, tidak hanya cerita, itu keluarga kita, paman kita, sahabat-sahabat kita dipotong ini, dimaafkan enggak oleh kita kalau dia minta maaf? Dia nangis-nangis misalnya. Ya mungkin kita minta maaf tapi penggal dulu kepalamu. Tapi bagaimana dan Muhammad bin Abdullah? Ketika sekali lagi Fathu Makkah, Abu Sofyan minta maaf, dimaafkan. Istrinya Hindun dimaafkan. Subhanallah. Itulah kemuliaan dari beliau. Ya kalau hanya cerita-cerita kecil yang mungkin pernah kita sampaikan, Yahudi yang nagih hutang bukan pada tempatnya, ya mungkin tidak terlalu besar lah ya. Tapi ini pembunuhan. Dan satu lagi, kalau tadi Hamzah kami cerita, satu sahabat para hadirin rahimakumullah ya, yang bernama Anas bin Nador. Anas bin Nador ini beliau ketika terjadi perang pertama dalam Islam, yaitu perang Badar, itu beliau tidak sempat mengikuti Rasul berperang. Itulah perang pertama pada bulan puasa itu dalam riwayat. Dan beliau menyesal, ya Allah kenapa saya tidak ikut perang pertama bersama Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi?
Beliau minta kesempatan agar bisa ikut dalam perang Uhud. Dan biar saya tewas. Dan betul terkabul. Dan tewaslah dia. Dan kondisi bagaimana? 80 bekas sayatan pedang di badannya. Campur aduk dengan juga bekas panah, golok, tombak dan sebagainya. Orang-orang seperti inilah yang membuat perjuangan Islam menjadi hebat dan Islam dikenal hingga hari ini para hadirin. Kita pernahkah memiliki kesulitan, kesusahan hingga sampai seperti mereka? Ada nggak kita seperti ini zaman sekarang? Ya, paling-paling hanya kayak tadi aja ya, sederhana gitu ya, dijelein kita oleh teman kita, paling gitu aja, ya sabar. Nggak sampai kan kita dipanah sampai 80 lubang dan meninggal kan, nggak sampai. Ini para sahabat orang-orang hebat subhanallah, jadi itulah ajaran kesabaran. Dan kedua, karena waktu tinggal 2 menit, yang tidak kalah penting para hadirin yang ingin mengajak yang pribadi dan kita semua di sini, ya sebetulnya ada 5 ya, sabar, syukur, sholat, kemudian saum atau puasa, dan yang kelima maaf adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi tiang loncat ke yang 5 aja, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam surah Al-Ahzab juga ya, surah Al-Ahzab ayat 56 dan sering dibaca oleh khotib tidak hanya tadi tapi di Jumat-Jumat sebelumnya dan di tempat mana saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Singkatnya, Allah melalui ayat itu menegaskan dirinya beliau dengan para malaikat dengan huruf inna, huruf taukid, sesungguhnya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan sesungguhnya, masa kita tidak yakin lagi? Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat yusolluna. Yusolluna ini adalah fi'il mudhari. Ya, kalau orang-orang yang belajar bahasa Arab tahu ma makna mudhari, al mudhari bi makna lil hal wal mustaqbal. Bahwa perbuatan itu untuk saat ini dan seterusnya. Bila tawakuf tanpa berhenti. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat terus tanpa berhenti bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tiang-tiang yakin sehebat-hebatnya kita bersolawat, saat kita tidur kelelahan berselawat enggak? Selawat mak, gimana bunyinya? Kan mungkin seperti itu. Nah berarti kita terputus saat itu kan. Tapi sekali lagi subhanallah, ya Allah maknanya ini luar biasa mendalam. Allah dan para malaikat terus tanpa putus bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah di sini Nunasma beribu maaf, banyak faedah sholawat yang tiang simpulkan dari pengalaman hidup para ulama yang sudah membuktikan. Satu, sekali lagi para hadirin, sholawat ini juga memperkuat akidah tauhid kita. Dari mana jalurnya? Karena ketika kita membaca sholawat, nama siapa yang disebut pertama? Nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina atau tidak, kembali ke keyakinan, sila mana-mana saja. Tiang tidak permasalahkan nikah, kita punya dalil. Mau Sayyidina silahkan, insya Allah benar, mau tidak juga benar. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad sila. Yang penting yang pertama adalah bukan Abu Thalib ala Muhammad atau Abu Thalib sholli ala Muhammad, tapi Allah. Ya Allah, itu tauhid. Ketika saat itu berarti kita berdoa kepada Allah, kita tauhid kita semakin mantap kepada Allah, iman kita semakin bagus. Maka tentu insya Allah kita meninggal nanti, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang yang kuat tauhidnya sampai meninggal pasti masuk surga, itu jaminan. Yang kedua, sekali lagi sholawat membawa keselamatan. Makanya para hadirin yang yakin Pelunggu Sami niki ya tidak hanya tinggal di Mataram, tapi mungkin besok ada tugas keluar daerah ke Jakarta atau mungkin ke Mekah, ke Amerika. Ada ketakutan sekarang kan, banyak kejadian-kejadian, apalagi sekarang cuaca hujan nih King. Lah begerik pesawat nih, kalah-kalah begerik lindur pas kemarin itu kan. Sila perbanyak sholawat, sila perbanyak, yakinlah. Dan banyak para ulama membuktikan bahwa dengan sholawat ini insya Allah kita terhindar dari mara bahaya. Yang ketiga sebelum saya tutup, sholawat juga insya Allah kalau kita yakini menyembuhkan penyakit, baik penyakit zohir maupun penyakit batin. Yang tanya Pelunggu Sami Nunas maaf, ada nggak di antara kita ini tidak pernah sakit hati? Biasanya kenapa sakit hati kita? Tadi sepele aja ya, persoalan ya salah amplop masuk dan apa gitu ya. Ada nggak gara yang lain? Ketika bangun masjid pernah nggak kita sakit hati sama yang lain? Boleh jadi saat bangun masjid kita clash, ya kita namanya beda salah paham, saling jelekkan, akhirnya pada saling nama tidak mau saling sapa. Ketika teman kita masuk lewat pintu sebelah, kita cari pintu lain biar gak ketemu. Pokoknya dalam hal bangun masjid saja kadang-kadang kita sakit hati, itulah ujian dari Allah. Dalam hal makan di mana, pertemuan dan sebagainya ada saja.
Nah, untuk mengobati itu, ya Nunas maaf, banyak juga yang membuktikan dengan rajin-rajin membaca sholawat. Ya sila terserah, mau kita dengan membacanya saja atau ditiupkan ke air, kembali ke keyakinan. Tapi kalau tiang pribadi demi Allah, tiang yakin, tiup ke air banyak faedah air itu karena sholawat itu. Ya. Niat juga sila. Nggih. Yang kedua juga, Nunas maaf, mungkin pernah kita dengar ya, ada orang yang pernah sakit dan sakit itu dicek ke dokter, tidak ada penyakitnya. Penyakit napi nih ke? Tiba-tiba kayak jantungnya gemetaran katanya. Terus tiba-tiba dia kok tidak bisa jalan. Dicek kok darahnya lancar semua. Lalu kenapa begini penyakitnya? Pusing Pak dokter katanya. Ada yang seperti itu. Dan cerita langsung ke tiang. Sakit napi niki namanya. Nggak lain, kalau itu sakit angan sudah. Yang kedua, ya karena ada orang hasut misalnya kan. Kirim doa salah ke kita, kita sakit seperti itu. Nah, mohon maaf, ini ada kisah nyata orangnya masih hidup tapi tidak usah yang sebut, apalagi barangkali di shooting nanti lah kok saya dijadikan contoh, ini nanti banyak tahu saya. Ada ini salah satu jemaah kita di Lombok Timur, dia sudah S2 sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Hamzan Wadi Pancor. Ya dia cerita ke tiang ya dulu pernah diuji oleh Allah ketika S2 para hadirin. Ternyata dia datang ke satu tuan guru di Jawa, angkat tangan dia. Apa katanya? Subhanallah, penyakit yang dikirim ke Anda ini lebih hebat daripada kehebatan ilmu saya. Akhirnya dia ingat pesannya orang menyampaikan pentingnya sholawat. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Beliau membaca sholawat dengan seikhlasnya 1000 kali. Ternyata keluar apa yang sudah masuk di badannya. Loh panas sekali saya di dalam badanmu karena kamu baca sholawat kepada baginda Nabi katanya. Dia ngakui oleh makhluk itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sila kalau itu mau sakit angan, sakit hasut macam, sila dengan keyakinan perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi. Maka ingat, jadi kita ngikuti amalannya Allah, mohon maaf dalam tanda kutip. Allah saja beramal seperti tadi menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi. Maka ketika kita membaca, mengobati diri kita, ya healing terapi atau self terapi, maka insya Allah itu Allah akan berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat kami sampaikan, terima kasih. Ya, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi mukaddimah dari Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil. Kami buka sesi pertanyaan kepada para jamaah yang bertanya, 2 penanya saja. Singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Aba Ali dari Flores. Pak Tuan Guru mau tanya terkait dengan pemimpin. Kami di Flores kan kebanyakan mayoritas non-muslim. Terus kita memilih pemimpinnya itu kan pemimpin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kami yang muslim ini memilih pemimpin yang non muslim karena untuk membangunkan daerah kami. Lalu bagaimana, apakah kami ini sudah termasuk orang-orang yang lalai menjalankan perintah Allah atau bagaimana? Mohon berikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, masuk kandang kambing mengembek Flores. Ampun. Tadi kata selawat, yang tanya sama dokter dan guru, berapa macam selawat nih? Sering jangan aneh pada selawat Badar. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nunasan niki terbandingkan kanjeng selawat sebaru. Karena sering kita sementara menunggu qamat itu kadang-kadang dikumandangkan. Apa sesungguhnya faedahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama dari Akhuna min Flores ya, dari Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Dan kami ya belum sempat menginjakan kaki ke Flores, tapi ke Kupang Nusa Tenggara Timurnya ada mungkin sampai 15 kali ya, dari 2008 sampai 2014 yang lalu ada program di waktu itu YIN ya, sebelum jadi WIN. Terus kami sering ke sana untuk memberikan ya kuliah kepada guru-guru agama kita yang ada di wilayah NTT. Jadi dari Flores itu menyeberang sampai 8 jam katanya ke Kupang ya. Ya makanya ketika sampai di kelas terlambat kami persilakan, silahkan Bapak Ibu, kita kan duduk dengan baik, kami jorak-jorak seperti itu Bapak ya. Ya sedangkan
Dan kita saksikan betul bahwa di sana itu Muslim itu minoritas, yang banyak itu adalah umat Kristiani. Ya, jadi umat Kristiani. Jadi bahkan tahun 2014 itu kita bersyukur sebagai orang Islam, para hadirin, ada masjid besar di Kota Kupang, yaitu Islamic Center juga, yang dihadiahkan oleh Wapres waktu itu dan sampai sekarang ternyata Pak Yusuf Kala ya, Pak Yusuf Kala yang memberikan itu. Sehingga kita sebagai Muslim mendengar alunan suara lantunan ayat suci Al-Quran dan azan di daerah Muslim yang minoritas seperti itu, kita menjadi merasa bangga, kita merasa ada sahabat kita di tempat ini kan begitu. Kalau di NTB kita dengar bacaan selawat dan ini bukan kita sombong, udah biasa kan begitu ya, kan ini di sana. Nah, ini persoalan yang sangat penting ya, tentang memilih pemimpin. Dan ini sensitif menurut saya. Sensitif. Kalau saya jujur saja para hadirin berbicara di kelas merasa lebih bebas. Karena di kelas itu tidak ada kamera dan dibaca oleh setiap orang, karena zaman sekarang ini ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya ada kamera, ada HP, ada layar sorot, dan apalagi live misalnya, didengar oleh siapapun otomatis secara langsung. Tapi kekurangannya bagi orang tertentu yang merasa tidak senang, itu dijadikan sebagai alat bukti untuk memojokkan kita atau melaporkan kita. Ya was-was juga, kita kan manusia juga ini kan. Walaupun baca selawat tapi wah gimana itu tadi rekamannya udah kesannya memojokkan orang tertentu misalnya. Tetapi kalau di kelas, ya di kelas itu kalau kita bicara zaman Orde Baru, Orde Lama dulu ada namanya mimbar akademik, mimbar bebas. Artinya selama atas nama ilmu, atas nama kebenaran orang bicara, yang penting ada datanya, ada faktanya, dipersilahkan supaya mahasiswa, murid yang belajarnya tahu yang sebenarnya. Ya tidak masalah. Nah, ini makanya sekali lagi kalau yang sampaikan di kelas lebih bebas rasanya karena untuk sebuah kebenaran. Tapi di sini harus pilih bahasa saya ini. Nah, terkait dengan kewajiban memimpin Muslim, sama pertanyaannya begini, Bapak yang dari Flores. Memang perdebatan para cendekiawan Muslim, apakah Nabi Muhammad dengan Islam ini ditujukan hanya untuk umat Islam saja, untuk umat manusia? Lebih dari itu, kalau memang ditujukan untuk seluruh umat manusia, berarti kewajiban kita dakwah tidak hanya internal Muslim saja, tetapi non Muslim kita dakwahi agar mereka mau masuk Islam, Pak. Dan kalau kita buka Al-Quran, ya ternyata salah satunya dalam surah Al-A'raf 158. Kalau saya tidak salah, karena saya buka seminggu yang lalu nih, malum ini kadang-kadang lupa, kita ada kegiatan itu lupa lagi. Nah, di situ dikatakan, ya ayuhan nas, Kul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiits, ila akhiril ayah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, saya ini rasul, utusan Allah kepada kamu sekalian. Dari ayat ini sudah jelas, siapapun itu selama bernama manusia normal wajib kita dakwahkan. Wajib dia kalau bisa memeluk Islam. Cuma persoalannya adalah kaifiyat, cara kita menyampaikan dakwah itu. Ud'u ila sabili rabbika, kata Allah dalam An-Nahl 125, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tentunya dengan ya bil hikmah, ya tadi dengan rahmat itu dan kasih sayang, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun ada yang mendebat ini kita senyum, walaupun menyakitkan hati, jangan lawan dengan pedang lebih dulu, jangan. Ini ajaran-ajaran Al-Quran seperti itu. Jadi singkatnya, sebetulnya isi Al-Quran ini tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua manusia. Persoalan pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin? Nah, memang saat ini harus kita akui, di dunia ini sekarang yang berlaku adalah hukum demokrasi. Demokrasi ini ya menjadi ukuran kebenaran dari sebuah masyarakat dalam hal pemimpin dan memilih dan ya melaksanakan kepemimpinannya. Ya, pemimpinan formal terutama dalam hal ini, termasuk kenegaraan. Ada umat Islam tidak suka itu. Demokrasi ini produk barat, ini yang bid'ah yang sesungguhnya. Ada yang bilang begitu kan. Ya ini fakta kita sampaikan aja, saya tidak menyampaikan yang mana, nanti saya sampaikan dulu. Yang kedua ada yang mengatakan demokrasi sudah benar. Inti demokrasi itu adalah asyura, musyawarah. Ya ada di Al-Quran, wasyawirhum fil amri, ajal mereka bermusyawarah. Namun begini persoalannya, di tempat yang mayoritas, kalau kita menggunakan hukum demokrasi, maka tentu yang berkuasa adalah siapa yang mayoritas. Karena itu, umpama di Indonesia ini saat ini, yang mayoritas ini agama mana Bapak Ibu? Para hadirin, Islam. Makanya rugi kita kalau golput, tidak menyuarakan suara kita. Ya, maka orang non Muslim barangkali ya akan menggunakan hak pilihnya untuk orang yang
Ketika naik ternyata loh dia kok non muslim jadi pemimpin kita kan mayoritas. Yang salah kita juga. Kenapa? Kita tidak memberikan suara kita. Karena itu juga jangan sia-siakan. Ini dalam konteks kita sebagai mayoritas, nggih. Tapi persoalannya seperti di NTT Kupang, bagaimana kalau kita minoritas? Ini persoalan. Nah di demokrasi kembali ke tadi, kalau kita minoritas ya kita ikuti saja Bapak ya, seperti itu. Nah saya yakinnya ketika Bapak di NTT, gubernurnya misalnya non muslim. Ya yang saya tahu dari ilmu, tapi kan ini sekali lagi kita berhukum secara zuhir, kita tidak berdosa Pak. Keinginan kita, inginnya kita muslim, tetapi kita minoritas di situ. Nah dan Al-Quran bahkan mengatakan jangankan kita diam seperti itu Pak, karena keterbatasan kekuatan dan sebagainya. Dipaksa kita mengatakan saya tidak beriman selama hati kita itu benar-benar beriman, itu tidak masalah, tidak berdosa kita. Dipaksa ngomong, apalagi memang tadi kita terpaksa menerima kenyataan, padahal hati kita berontak. Kita ingin orang-orang soleh seperti beliau-beliau ini menjadi pemimpin di Kupang sana kan begitu misalkan. Tetapi apalah daya kita minoritas di sana. Diadu suara mereka yang menang, 50+1 mereka yang menang. Ya mau apa lagi? Kalau kita bicara dosa, insya Allah tidak berdosa. Yang penting sekarang bagaimana kita ajarkan anak didik kita untuk berdakwah secara santun sehingga lama-lama banyak orang tertarik dan Islam seperti Wali Songo dulu di Pulau Jawa dan Nusantara ini dan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah yang tren terakhir apa tadi? Oh salawat badar. Nah ya memang pernah ditanya juga para hadirin rahimakumullah. Ada berapa macam salawat? Dan apa standar dari sholawat, pernah tiang ditanya. Ya tiang jawab karena memang keterbatasan ilmu tiang bilang begini, sama halnya dengan jumlah hadis yang sahih. Jumlah hadis yang sahih Bapak Ibu, tidak ada ulama yang tahu pasti berapa jumlah hadis yang sahih. Beda dengan kitab suci Al-Quran niki, tidak ada perbedaan para ulama. Ya semua mutawatir dan semua kita yakini tidak ada berkurang satu huruf, satu harokat pun dari Al-Quranul Karim ini. Persoalannya ada pada hadis. Hadis ini ya jumlahnya berapa yang sahih? Ya Bukhari Muslim, dalam Sahih Bukhari Muslim terkumpul sekitar 5.000. Tapi yang lain sedikit atau ada banyak yang lain juga. Ternyata banyak persoalan terkait dengan masalah hadis. Ini juga menyebabkan terjadi ikhtilaful ulama setelah Rasul wafat. Nah, nanti tapi mungkin besok pertemuan berikutnya kita akan perinci masalah itu. Nah, sama halnya dengan sekarang ada berapa sholawat kepada Nabi. Betul, ada sholawat badar. Ada sholawat nariyah ya, itu sering juga dibaca di Jawa, itu yang juga terus sering. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman dan seterusnya. Ya Allah kadang-kadang maaf kalau kita lagi khusyuk itu keluar air mata kita. Lupa kita kalau belum nyampah dari pagi sampai maghrib baca itu. Ya dulu kan mahasiswa kan ceritanya gitu. Kadang-kadang Ambon kita makan di sebelah baca itu bahagia rasanya. Okay? Ada sholawat badar, sholawat nariyah, ada sholawat tib ya, tibil qulub wadahiyah dan sebagainya. Nah memang yang tahu tidak ada batasan kumpulan khusus tentang berapa jumlah selawat yang jelas. Masing-masing sesuai dengan imam atau sahabat yang mempopulerkannya. Tetapi minimal ketika kita bersolawat para hadirin rahimakumullah ada standarnya. Apa standarnya? Pertama ada segitiga di sana, yaitu Allah tempat kita berdoa, Zat Maha Suci yang kita berdoa kepada beliau, Allahumma. Berikutnya ada permohonan dalam bentuk kata kerja atau fi'il amr dalam bahasa Arab, dan amar itu adalah doa. Allahumma sholli. Ya. Yang ketiga ada figur Nabi yang kita doakan. Ini minimal standarnya. Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Loh Pak, kok ustadznya atau orang lain mengatakan shollu ala Nabi? Itu namanya fil amr perintah. Jamaah bersalawat kepada Nabi. Maka kita jawab apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pelungguh mau menjawab dengan selawat badar, selawat nariyah, selawat tib dan sebagainya, silahkan saja. Insya Allah kalau sering kita lakukan, ya apalagi saat tidak ada uang, ya tambah mengurangi pengeluaran Pak. Hati kita tenang, ya. Insya Allah sampai rumah istri tambah sayang. Ya kan anak kita juga tambah soleh, insya Allah bi barakati salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita tutup dan doa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah hamdasy syakirin, hamdal radin, hamdal muhsinin, hamdal muttaqin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an sadatina ashabis sayyidina Rasulillah ajmain. Allahumma syafihu fina, Allahumma syafihu fina, Allahumma syafihu fina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli its. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina wa fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala aiban illa satartah wala jahilan illa 'allamtah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa ahlana wa jami'i ummatil Islam bimaji'i wa bibarakati haflati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madal ayyami bikun fayakun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asrari suratil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agar lebih barokahnya kajian kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada